Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Kan kita boleh ini. Sebelum mulai ibadah, mari kita Amin. Yuk kita bangkit berdiri semuanya yuk. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan kamu pasti diberkati Tuhan. Kamu pasti diberkati. Ya, apapun keadaan kita, masalah kita, tetap harus bersemangat dalam Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan orang yang bersemangat itu dapat menanggung segala penderitaannya. Haleluya. Katakan lagi kiri kanannya, apapun penderitaanmu, ayo semangat. Ayo semangat. Ayo semangat. Tepuk tangan orang yang bersemangat buat Tuhan. Sorakan. Bila kita menyembah Tuhan, kita akan pujian ini. Datanglah ke baitnya. Yuk. Mari bersama-sama tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan sedasnya. Katakan pujian sama-sama. Datanglah ke baitnya. Datang ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka, Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah apa betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. pasti akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Dari awal lagi, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baik dengan hati yang bersyukur, dengan hati bersyukur ke dalam pelataran, dengan hati yang bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihat Betapa baiknya Tuhan kita. betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, Ayo semua. akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab kita baik. sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayo saudara sendiri katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Selamanya kasih setia Tuhan. kasih setianya. Ayo lebih kencang lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasihnya kasih setianya.
setiapnya. Ayo terakhir sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Terbaik. sebab Dia baik, Bahwasanya bahwasanya selamanya. bahwasanya selamat, Bahwasanya selamanya kasih setianya. mari bersama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah. Sorakan haleluya. Silakan kembali saudara dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama siapkan hati kita untuk kita dapat diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Mari saat teduh sejenak mengucap syukur pada Tuhan. Terus teduhkan hati kita. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Perbaharuilah hati setiap kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Mari angkat pujian sama-sama. Haleluya. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Panggil dia ya Tuhan. Tuhanku, Aku hendak bernyanyi bagi ya Allah. kami hendak Aku hendak bermasuk bagi selagi ada. awal lagi katakan, ya Tuhan, Ya Tuhan, aku hendak aku hendak bernyanyi bagi selama ya Allah, kami hendak ya Tuhan, aku hendak bermasuk bagi selagi kita ada, selagi ada tetap inilah yang mudah dan setiap waktu setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. biarlah manis kau dengar, Mari kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. dari awal lagi katakan, ya Tuhanku, Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermasmur bagi selagi kami ada ya Tuhan, selagi ku ada
Mari angkat suara kita, katakan inilah yang kuradukan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepada biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati kami bersuka karena-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap bersuka di dalam Engkau. Nah, ayo sekali lagi angkat pujian ini. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepada biarlah manis Tuhan dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, katakan, satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, ya sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan pemerhati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pelindung. Mari saudara sendiri katakan, satu-satunya yang Tuhan dapat, satu-satunya yang percaya, dialah sumber kekuatan kita, Engkau sumber kekuatan, dialah sumber pengharapan kita, sumber kedamaian, satu-satunya yang tetaplah percaya, tetaplah berharap pada Tuhan, satu-satunya yang ya Tuhan yang sanggup memberkati setiap kami, Engkau yang sanggup menyembuhkan Tuhan, Engkau yang Tuhan memulihkan kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo sekali lagi angkat pujian ini, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan berkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemberi. Engkau Tuhan memberkati, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemberi. Sekali lagi Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemberi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan adalah bentuk ungkapan iman percaya kami kepada-Nya, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu adalah pribadi yang patut untuk kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di tengah kesibukan kami di dalam bekerja, kami mau datang merendahkan hati kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, maka kami percaya Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan, ada pertolongan, ada mukjizat Tuhan, ada kebaikan demi kebaikan itu yang akan kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini berfirmanlah bagi kami, berapi hamba-Mu secara pribadi, biar setiap kata kalimat merupakan isi hati Tuhan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang boleh kami mengerti terlebih ya Tuhan. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Yesus, bagi Tuhanlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berkata, Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Teman-teman, kedengar nggak ya? Nggak apa-apa. Ya, baik, puji Tuhan. Ya, shalom semua. Wah, belum semua. Fokusnya. Shalom semua. Apa kabar siang hari ini, Bapak Ibu Saudara? Ya, luar biasa ya. Kalau bilang luar biasa itu harusnya ada ekspresinya gitu ya. Jangan luar biasa, tapi dari ekspresinya kayaknya biasa-biasa gitu ya. Untuk itu saya bertanya sekali lagi, apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan yang luar biasa sanggup mengubahkan keadaan kita yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Nah, hari ini juga luar biasa karena full, ya kan? Full, penuh, saudara. Ya kan, berikan tepuk tangan. Ini mau nggak mau, akhirnya saudara memotivasi pengurus untuk buat tempat yang lebih besar lagi. Tapi janji ya, kalau tempatnya lebih besar, saudara juga datang. Gitu. Jangan sampai tempat udah lebih besar, gak ada yang datang. Tapi itulah ajaibnya Tuhan, saudara. Hari ini kita datang bersama-sama karena satu tujuan, karena kita mau kasihi, kita mau beribadah. Ini saudara, ya, di tengah kesibukan Bapak Ibu Saudara dalam bekerja, bilang samping kanan, luar biasa. Saja siang-siang begini, mungkin enaknya ngopi, gitu ya, enaknya scrolling handphone, enaknya saudara ngecek, kira-kira ada barang bagus enggak ya, ada promo bagus enggak ya, atau kita ngobrol satu sama lain, itu mungkin yang kita sukai, mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya harusnya kita kerjakan, gitu ya. Nah, tapi saya kena percaya kalau Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, hadir tempat ini, bukan karena satu dan dua hal, tapi karena kita mengasihi dan amin. Ya, nah tema firman Tuhan hari ini yang dikasih ke saya itu adalah mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sekali lagi ya saudara, mengandalkan Tuhan dalam segala. Mungkin saudara, tema ini seringkali kita dengar. Betul? Nah, kadang-kadang saudara, saking seringnya kita dengar, menjadi sesuatu yang biasa. Nah, biasa. Ya, kalau ngalamin sesuatu, pasti dibilangnya andalkan. Ya, sama misalnya khotbah tentang tetaplah berdoa. Wah, itu hal-hal yang biasa. Tapi tahukah saudara, seringkali kita jatuh bukan karena sesuatu yang besar. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita, ada orang kesandung biasanya. Kesandung bukan karena batu yang besar. Kalau dia kesandung sama batu yang besar, di mana kan matanya? Betul nggak? Ya, kalau orang Batak bilang, di mana matamu? Ini mataku. Mata kiri, mata kanan.
Tapi saudara kok kayak saudara Tuhan, kita seringkali terjatuh, tersandung oleh karena batu yang kecil. Yang sepertinya kita tidak lihat. Nah untuk itu hari ini saudara, saya percaya pengurus berharap agar Bapak Ibu Saudara di tempat dalam segala aspek kehidupan mengandalkan Tuhan. Ayo katakan sama-sama, mengandalkan. Mengandalkan Ya, untuk itu saudara, siapa yang siap dengar firman Tuhan bisa lambaikan tangan. Ya, saudara harus siap dengar firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini begitu banyak kabar yang kita dengar. Kadang-kadang kabar yang kita dengar membuat kita takut. Ya, ada yang mengatakan perang terjadi di mana-mana, perang dagang. Terus apalagi katanya Indonesia gelap. Kita bersyukur Bapak Presiden mengatakan Indonesia cerah. Siapa yang sudah menyaksikan? Ya, dia mengimani, mempercayai. Nah, bahkan saudara beberapa waktu yang lalu kan ada sebuah istilah Indonesia gelap, itu kabur aja. Kadang-kadang kita mendengar berita-berita yang kadang-kadang bisa membuat. Tetapi saudara hari ini kalau kita belajar, nah ternyata saudara ada sebuah riset. Ya. Yang pertama dari Religion in American Life, para peneliti menemukan mereka yang sering membaca Alkitab atau mendengar kebenaran firman Tuhan, saudara, memiliki tingkat produktivitas yang lebih di atas rata-rata di tempat. Nah, jadi orang yang sering dengar firman Tuhan, orang yang sering baca firman Tuhan, tingkat produktivitasnya dalam bekerja itu lebih daripada orang yang jarang. Makanya bilang sampai kapan dirinya, kalau kita belum produktif mungkin jarang berteman. Nah yang kedua saudara, dari Washington Times tanggal 30 Juli tahun 1996, orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan bukan saja baik bagi jiwanya, tapi juga baik bagi tubuhnya. Tapi secara garis besar, Washington Times mencatat bahwa waktu kita dengar firman Tuhan, waktu kita baca firman Tuhan, menghindari orang dari depresi. Nah, anak zaman sekarang kan saudara, anak muda zaman sekarang semua serba instan. Butuh apa-apa, klik. Sekarang udah jalan, ya ada Cici AI, ya, gitu ya. Dan Mbah Google ada Cici AI, ya apa-apa tanya. Bahkan saudara, saya kenal satu orang, dia lebih banyak bicara sama saya dibanding sama dunianya. Kenapa? Karena menurut dia lebih make sense, lebih masuk akal. Jadi dia lebih sering dengar yang namanya chat. Tapi tahukah saudara, tidak bisa tidak ada begitu banyak hari-hari ini tingkat kegalauan orang. Nggak punya duit, langsung punya masalah, status update kan, baru melihat mendung sedikit, dia langsung baperan, masukkan ke dalam status sosial media, seperti halnya di luar sana. Demikian. Adakah yang ingin meneranginya? Kan? Adakah yang ingin menemaninya? Saudara, kalau. Tapi saya kira percaya, kalau kita sering dengar firman Tuhan, itu menjauhkan kita dari yang namanya depresi. Jujur, dalam dunia kerja stres nggak? Stres nggak, saudara? Saudara juga bisa stres nggak orang masuk. Bisa stres, saudara. Dalam pekerjaan juga bisa stres. Betul nggak? Ya, dan tidak sedikit orang daya tahan stresnya itu beda-beda. Ada orang daya tahannya saudara bagi dia, wah, itu perkara kecil. Tapi ada orang saudara tingkat stresnya rendah. Makanya perlu baca dengar firman, ya, bilang sampai kanan, kan jangan pernah absen tentang ibadah. Bahkan dalam Boston University dikatakan orang yang mendengar firman Tuhan dapat menangkal berbagai penyakit. Orang yang sering dengar firman Tuhan dapat menangkal berbagai penyakit. Dan riset juga mengatakan orang sakit kalau sering dengar firman Tuhan, tingkat kesembuhannya lebih tinggi dibanding orang yang jarang dengar firman. Maka benarlah kita mengatakan bahwa jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran akan firman. Makanya saudara, kita harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Saya kira percaya ada hal-hal yang berbiasa. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita membaca firman Tuhan, artinya kita sedang belajar untuk mengandalkan siapa? Tuhan. Makanya saudara, next, katakan begini,
Ayat pendukungnya adalah Amsal, pasal yang ke-3, ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada kepentingan sendiri. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, saudara tahu nggak saudara, dalam perjanjian lama, setiap kali bangsa Israel mau berperang, mereka selalu datang kepada Tuhan. Itu hal pertama yang mereka lakukan. Setiap kali mereka mau berperang, setiap kali mereka mau bertempur, setiap kali mereka dapat pergumulan, dapat masalah, yang mereka lakukan adalah mereka datang kepada Tuhan. Mereka selalu datang kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka mencari Tuhan sebagai bentuk. Itu adalah tanda bahwa mereka belajar untuk mengandalkan. Adik saudara, waktu saya bilang, mungkin tema ini adalah tema yang sekitar kita. Tapi saya mau tanya, sudahkah kita mengandalkan? Saudara bertanya, sudahkah mengandalkan faith? Pada waktu engkau sakit, hal pertama yang kau lakukan apa? Berdoa atau pusing atau cari asuransi saudara apakah mengcover penyakit? Atau mulai pusing cari mulai cari di Google. Cek penyakit, sakit kepala berkepanjangan tidak sembuh. Kamu dulu. Oh, saudara? Yang kadang-kadang membuat kita menjadi takut. Jujurlah saudara, pada waktu kita punya masalah dalam dunia kerja, hal pertama apa yang saudara lakukan? Stres? Atau saudara mulai berkata, salah, ajak, waktu kau datang ke kantor pertama kali, apa yang kau lakukan? Hari nasi uduk, nasi kuning, parah sih kalau itu cari parah. Saudara, ini kan sebuah hal yang bisa kita lakukan. Jangan sampai mulut kita berkata, oh saya mengandalkan Tuhan, tapi dari sikap sebenarnya kita lebih mengandalkan apa? Kita mengandalkan apa? Skill. Kita mengandalkan apa? Relasi. Kita mengandalkan apa? Orang. Panas ya, malah saya senang. Apa yang terbakar? Haleluya. Lomok. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, nice. Gak apa-apa, nggak usah disulit. Atural aja. Nanti kalau difoto, kasihan kali lah itu. Ya. Kasihan karena banyak sekali. Dalam Yesaya pasal 31 ayat 1, celakalah orang yang pergi ke Mesir untuk minta pertolongan dan mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang, tetapi tidak mengandalkan, tetapi tidak datang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari. Yang kedua, saudara, kemenangan bangsa Israel atas Yeriko. Kalau Bapak saudara baca Yosua 6 ayat 1-27, mereka dapat hikmat. Dari apa, saudara? Ya, bagaimana cara menghancurkan tembok? Apakah saudara membaca sebuah sejarah menarik bahwa tembok Yeriko itu rubuh bukan ke dalam, dia rubuh. Oh ya, seperti itu. Bisa mengatasi tangan besar. Kemenangan Raja Yosafat atas koalisi Moab, Ammon dan dalam 2 tahun yang 20 mereka datang. Raja Yosafat berseru kepada bangsa, ayo berpuasa, cari, berdoa, andal. Terus yang adalah kemenangan pasukan secara jumlah kalah, tapi yang luar biasa kalau ada kalau berani.
Semua mengandalkan siapa? Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dia bertanya kepada, dia bersekutu dengan Tuhan dan beribadah kepada cirinya. Jangan bilang kepada saya mengandalkan Tuhan. Kayak misalnya saudara pernah mencintai seseorang. Pernah mencintai seseorang. Ya, kalau engkau mencintai seseorang, tentu harus ada bukti ya. Hai para lelaki, kalau engkau mencintai kekasih, kalau engkau tinggal di Bogor, tinggal di kau akan terjadi. Betul nggak? Untuk kau naik motor hujan besar, kita lagi di tengah. Baik, meski singa dalam nah, sekarang lagi nih. Saya akan percaya ada bukti yang kau berikan sebagai kau mengasihi. Nah sama kalau kau belajar pada dan orang yang mengandalkan menarik sudah next. Ada sebuah cerita menarik ya saudara. 2 Samuel 5 ya, kita sampai ini adalah pengalaman Raja Daud. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas ini baru, kita akan sama-sama baru jadi raja, betul nggak? Baru jadi raja, udah mau diserang sama orang Filistin. Siapa orang Filistin? Orang yang ahli dalam berperang, bangsa yang ahli dalam berperang. Salah satu mungkin yang seringkali kita dengar, siapa? Rasmi, kuliah lebih tinggi dari sana. Dan lebih besar. Ya, benar ini baik-baik. Ini adalah bangsa yang kuat, bangsa yang ahli dalam berperang. Sementara Daud baru diurapi jadi. Yang kalau menang, maka pamor. Nah, betul nggak? Tapi kalau kalah, maka akan dilepas. Mereka, tapi yang luar biasa. Ketika majulah orang tangkap Daud, yang Daud lakukan, tetapi Daud mendengar hal itu. Lalu ia ambil handphone, lalu tulis di status sosial media, Instagram, Facebook, maupun TikTok. Minta pertolongan, live, berkata tolong bantu dalam doa. Apakah begitu, saudara? Atau saudara Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanannya, ambil mikrofon, bilang kepada para pahlawannya, hai para pahlawanku, sebentar lagi orang Filistin akan datang menyerang. Tapi yang luar biasa, ketika orang datang dan memecah di lembaran kayu, bertahan sama-sama. Bertahan. Artinya apa, saudara? Dia belajar untuk mengandalkan. Tapi kalau Bapak Ibu saudara baca sejarah, Raja Daud itu punya pahlawan yang luar biasa. Satu orang bisa membunuh. Betapa luar. Kim juga kalah. Ya. Bayangkan, satu orang bisa mengalahkan 200 bahkan beribu orang. Tapi dia tidak mengalahkan. Tapi dia bertanya, apakah aku harus maju melawan orang itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tangan itu? Tuhan menjawab Daud apa? Majulah sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanah. Next, berikutnya. Katakan begini, 19:20. Lalu datanglah Daud di Baal-Berati dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku. Dan seperti air menerobos. Sebab itu aku menamakan tempat itu apa? Baal-Berati. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orang yang bayangkan. Yang pertama dia udah menang. Katakan sama-sama. Nah, mau mengalami kemenangan? Tapi faktanya tidak ada kemenangan. Ayat yang ke-20. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembaran Efraim. Next. Ngapain?
Lalu Tuhan menjawab apa? Yang pertama Tuhan bilang apa? Yang kedua Tuhan bilang artinya apa? Yang pertama ya, mau yang berperang ya. Yang kedua, kamu saudara hidup ada sebuah fakta ada masalah-masalah, betul nggak? Kita nggak cukup sampai akhir. Saudara rasa suka sehingga membuat lampu saudara bertahan sampai pada hari kesekian. Saudara butuh kekuatan supranatural untuk apa? Untuk bisa menahan mata saudara melihat Romo demi. Sebentar lagi 8.8. Apalagi tanggal 17 Agustus banyak. Tadinya nggak mau, saudara. Tadinya nggak. Saudara berkata, dan teguhkan hati. Minum. Jadi kenapa Pak? Tengah malam penawaran. Tak kenapa. Tangan itu bisa langsung masukkan ke dalam keran. Jadi istri saya belum. Nggak bisa tidur. Tapi handphone begitu. Oh lagi. Apa? Saya lihat. Banyak. Gantung. Tuh. Antara saudara itu langsung klik. Perlu kekuatan supranatural untuk itu nggak saudara? Ya, ada hal-hal di dalam kekuatan yang luar biasa saudara. Begitu baik. Yang pertama Tuhan bilang apa? Bisa saja pengalaman yang sama seluruh pahlawan. Udah, kita nggak usah tanya. Betul? Kenapa? Istirahat. Ya, kita pertama kita memberikan kita pakai cara yang belajar dari bisa nggak dilakukan? Luar biasa. Dan yang luar biasa orang yang orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan mengalami kemenangan. Katakan sama-sama kemenangan. Faktanya dalam menjalani kehidupan ini memang tidak mudah. Siapa yang setuju tidak mudah? Ada masalah, pergumulan, tantangan dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam iman percaya kita. Namun orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami apa? Kemenangan. Saudara perhatikan baik-baik. Orang yang mengandalkan Tuhan, kemenangan yang pertama yang dialami adalah kemenangan dari rasa takut. Yang paling penting, saudara, bukanlah kemenangan dalam kondisinya. Yang paling penting adalah kemenangan dulu dari rasa takut, khawatir, cemas, kehilangan pengharapan. Kita harus menang dulu. Nah, makanya waktu kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Dia, di situ ada yang namanya apa? Di situ ada yang namanya apa? Di situ ada yang namanya apa? Di dalam Alkitab jika kita melihat dan mempelajari kehidupan mereka awalnya, dalam pekerjaan juga begitu. Ada orang yang bekerja memang tinggi karirnya dari bawah. Saya bisa pertama kali saya itu kerjanya gereja angkat sol. Jadi badan kalau nama juga kan. Saya lakukan itu. Saya akan tapi proses dalam betul nggak? Ya. Kadang-kadang memang awalnya
Kalian juga pasti akan. Amin. Ya. Yang kedua, bukan saja ia akan mengalami kemenangan. Yang kedua, ekspresi dari kerendahan orang yang mengandalkan Tuhan, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan artinya menyadari keterbatasan Tuhan dan mengakui kemahakuasaan. Jadi waktu dia datang kepada Tuhan, waktu dia berdoa, dia sadar, Tuhan, aku ini manusia terbatas. Aku sadar keterbatasan. Makanya aku datang mengandalkan Engkau, Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Nah, sebagai wujud kebergantungannya hanya kepada ayo, Bapak Ibu Saudara. Di tengah kesibukan Bapak Ibu Saudara, saya tahu Saudara adalah orang yang paling sibuk. Betul nggak, Saudara? Oh enggak ya, sebetulnya kalau enggak ya. Tapi ada orang yang begitu sibuk, Saudara. Diajak temuan nggak bisa kerja. Dari terbit matahari. Saya punya teman, Saudara. Dia pelayanan, tapi bawa laptop. Ya. Pelayanan main musik selesai, khotbah, dia langsung main, bro. Pas dia tanya amin, dia langsung naik lagi, main musik lagi. Selesai main musik lagi, kali lagi. Tapi Saudara, sesibuk-sibuk. Kopi, market, boleh karena sesi saya itu sampai kita oleh karena saya sibuk. Next. Orang yang mengatakan, oh ini, seorang yang bernama Henry Pulgate, saudara tahu Pulgate itu, ini yang lebih familiar adalah pasal. Apa penggunanya? Tahu gak saudara, Colgate ini punya satu kebiasaan. Dia selalu beribadah. Dia suka beribadah. Dia punya jam satu. Apa yang terjadi di tengah resesi? Amerika kala itu, saudara, perusahaannya terkena. Dan yang luar biasa, waktu perusahaannya terkena dampak, dia bertanya, nah, telepon teman-teman yang punya jasa tawarkan produk. Apalagi saudara pasta, tahu nggak saudara? Tapi mesti Colgate dalam suksesan Colgate sampaikan kita dalamnya yang orang yang mengenal Tuhan akan mengalami ketenangan. Dia nggak pusing temennya punya iPhone 19, dia nggak pusing, hatinya nggak akan gusar walaupun handphonenya dia belinya masih poliklinik, saudara, dia nggak akan pusing. Kenapa, saudara? Dia punya damai karena dia percaya. Ketika mereka percaya, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan mereka percaya. Makanya Yeremia 17 ayat 7 kita baca sama-sama. Saya akan mengakhiri 1, 2, 3 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Yesus memberkati. Bapak terima kasih. Syukur kepadamu dalam firman Tuhan pada hari ini. Bagi mula Tuhan segala. Dan biarlah hari-hari ini belajar terus mengandalkan Tuhan. Tuhan, mungkin saja kami bisa mengandalkan harta benda. Tuhan percayakan. Mungkin saja kami bisa mengandalkan keahlian kami, skill kami. Dan tapi hari ini kami belajar dalam segala aspek. Karena kami sadar hanya Engkau yang kuat, baik mampu, baik kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa. Itu ya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Semua kita akan memberikan doa. Kita berdoa kepada Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat firman Tuhan.
syukur kami Tuhan, biarlah dasar hati kami memberi karena kami mengasihi dan mencintai. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat malam. Saat tiba kehadiran ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu, yang terbaik bagimu. Dari awal lagi katakan satu mas di hadiran tersungkur dan menyembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi Tuhan, yang terbaik bagi. Mari bawa korban syukur ke tempat kudusmu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selama-lamanya, selamanya. Bawa korban syukur ke tempat kudus, ke tempat kudusmu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan memberkati setiap teman kita. Kita akan berdoa kepada Doa. Bapak, kami mengucap syukur siang hari ini percaya berkuasa sandar pada bahkan pengalaman kami tapi terlepas melakukan hal apapun kondisinya suka melakukan tantangan kami kecil atau besar kami mengalami tapi yang lain doa ya biar kami setiap anak-anak mengerti bahwa pelayanan kami luar biasa pekerjaan pelayanan sungguh ya Bapak, tapi banyak orang berhati oleh Tuhan sampai yang mendengarkan ya Bapak, kami doa yang berkat kami Bapak Presiden dan yang pejabat-pejabat pusat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan
setiap para pendengar. Meskipun sangat berat yang ada, tapi sungguh ada hati yang tulus untuk melayani bangsa dan negara kami. Masyarakat Indonesia belum masalah percaya dari Indonesia langsung setiap kami waktu kami pejabat pejabat nasional sampai syukur boleh bekerja kami boleh berikan pelayanan kami kerjaan kami dan hikmat berdoa hati kita hadir pejabat-pejabat dan yang baik kasih Bapak setiap kami yang taruh hatimu ya kami peka terhadap kami hari sehari minggu per minggu dan tapi kami peka dengan suara kasih cara sampaikan Bapak taruh dalam hati kami tidak mau supaya apapun yang dia kerjakan. Terima kasih Bapak buat Tuhan dari antara kita dia hikmat mulai mempersiapkannya dengan baik dengan baik cara itu seluruh harapan ucap syukur dan tahap pelajaran dan fokus belajar berapa masalah terima kasih ya Bapak Tuhan Amin. Oke, Tuhan. Terima kasih. Shalom semuanya. Tuhan, Tuhan diberkati dari yang hari ini. Tuhan berkati ya. Ini juga udah panas ya. Ingat ya kita tadi Anda tuh kan kalau bersender udah PW gitu ya. Malas sampai kita harus sampai pada. Nah, kayak gitu udah PW kan. Jadi malas geraknya. Kita mau bersender walaupun keadaannya teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya untuk teman-teman koordinator Ilmate. Di sini ada Ian, ada John, ada Ricardo, ada Erwin, ada Angel, dan semua rekan-rekan Ilmate. Terima kasih untuk mempersiapkannya dengan baik. Bulan depan kita akan ada ibadah lagi. Saya akan diinformasikan koordinator. Terima kasih Pak Eko sudah bisa bergabung, Inspektur 4 dari Kementerian Itian. Sebelumnya Pak Eko ada yang bisa disampaikan? Silakan Pak Eko. Jadi kita dukung doa juga ya teman-teman. Pak Eko nanti adalah ketua panitia Natal kita. Salam support
Jadi walaupun mereka sudah terpisah di Tulodong, tapi tetap satu hati. Tapi doa juga untuk ketua kebaktian Padang kita, Hendy. Silakan. Ya, kita menghadapi semuanya. Oke, silakan dilanjutkan. Oh ya, tutup ya. Ayo kita balik berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk Tuhan memberkati jalannya Kris pada Tuhan. Awal sebentar kami akan kembali. Mari anak-anak Tuhan, anak-anak, terimalah berkat. Percayalah bahwa berkat daripada Allah, lalu dicintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan indah bersama Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Janji Tuhan, apapun yang kita buat bersama dengan Tuhan akan dibuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya sama-sama. Amin. Selamat siang. Gimana? Sini aja. Dari depan. Yang duduk aja. Yang di belakang berdiri supaya kelihatan. Oh kau bro. Enggak, sini aja. Enggak, merapat bukan merepet. Merepet. Ayo yang bentar. Kalau dibikin 0,5? Sekarang yuk. 3, 2, 1, lagi 3,